Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 12 IPA 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gaisan Nabil Alfian Arsyad, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Ika Mirlianti, absen 16. Nama saya Gerald Saad Katunya Manurung dengan nomor absen 13. Saya Husna Fadila di kelas 12 IPA 3 nomor absen 15. Nama saya Ivan Matthew dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Irma Widya, nomor absen 17. Van, jalanan di sekitar sini memang gelap ya kalau malam? Iya nih, di sepanjang jalan ini lampunya cuma satu di depan situ. Kalau di sepanjang jalan kan lampunya gede banget. Memangnya efisiensi transformator di daerah rumahmu berapa, Van? Oh, kalau efisiensi di rumah saya sih 90%. Cara carinya itu 0,9 dikali 2000 per 2 dikali 1000 dikali 100%. Sama dengan 0,9 dikali 100%. Jadi hasilnya 90%. Oh, lampu jalan di depan kan masih pakai lampu pijar ya? Kalau dihitung-hitung sih wattnya memang gede. Ivan memberikan informasi tambahan bahwa trafo di daerah tersebut dapat merubah tegangan dari 100 volt menjadi 200 volt. Maka 100 volt adalah tegangan primernya, sedangkan 200 volt adalah tegangan sekundernya. Setelah dilihat beberapa saat oleh Gerald, lampu jalan tersebut menggunakan lampu pijar. Dan warga setempat memberitahu bahwa lampu pijar tersebut memiliki daya sebesar 48,4 watt, dayanya sebesar 48,4 watt, dan tegangannya sebesar 220 volt. Jika kita lihat, tegangan trafo dan tegangan lampu pijar berbeda. Karena tegangannya berbeda, tegangan lampu pijar kita tambahkan aksen. Tegangan sekunder aksen. Tidak sama. Karena tidak sama tegangannya, maka ini bukan dayanya, melainkan daya aksen. Kita akan coba cari daya asli dari lampu pijar tersebut. Maka kita gunakan rumus bandingkan antara trafo dengan alatnya, yaitu lampu pijar. Kita bandingkan tegangan sekunder trafo yang dikuadratkan per daya sekunder sama dengan tegangan sekunder aksen yang lampu pijar dikuadratkan juga dibagi dengan tegangan sekunder aksen. Ini kita teruskan dulu ke sini. Oke. Kita pindah ruas dulu karena yang mau kita cari adalah tegangan sekunder. Maka tegangan sekunder adalah tegangan sekunder kuadrat dikali dengan daya sekunder aksen dibagi tegangan sekunder aksen kuadrat. Kita masukkan angkanya 200 volt di kuadrat dikali dengan 48,4 per 220 200 kuadrat yaitu 40.000 dikali dengan 48,4 dibagi 220 kuadrat itu 48.400. Setelah dikalikan maka hasilnya adalah 40 watt. Pakai lampu halogen aja, kan wattnya lebih sedikit. Kalau dihitung itu cuma Vs kuadrat per PS sama dengan Vs aksen kuadrat per PS aksen, sama dengan 200 kuadrat per PS sama dengan 240 kuadrat per 41,76. Jadi PS sama dengan 40.000 dikali 1044 per 57.600 dikali 25 sama dengan 29 watt. Walaupun wattnya lebih kecil, sebenarnya paling kecil wattnya itu lampu LED, cuma 8 watt. Tapi emang lampu LED atau LED? Tenang aja, Van, kalau misalnya ada 1000 lampu, peluang rusaknya Jumlah keluhan kerusakan lampu
1,00 lebih kecil Z lebih kecil 1,55 sama dengan 1,55 dikurang 1,00 sama dengan 0,4394 dikurang 0,3413 sama dengan 0,0981. Jumlahnya adalah 0,0981 dikali 10.000 sama dengan 981 puluhan. Nah, sekarang mendingan kasih tau PT aja supaya pakai lampu LED buat di jalan biar gak gelap lagi. BTW keren juga ya bisa ada siang dan malam. Iya, Hus. Pergantian siang dan malam merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, itu benar, karena ayat ini juga memotivasi kita loh agar selalu berpikir kritis terhadap ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia kan? Nah, harusnya kita bersyukur, kita bisa beraktivitas di siang hari, beristirahat di malam hari. Nah, harusnya kita lebih bisa merenungi atas ciptaan Allah, agar kita lebih bisa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan proyek Fisika dan Matematika Minat, yaitu bab induksi elektromagnetik, khususnya transformator atau trafo, dan distribusi normal. Mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.